akan menjelaskan mengenai konsep perubahan. Nah, perubahan ini merupakan fakta dalam kehidupan manusia, di mana setiap manusia itu pasti akan mengalaminya. Lalu, ada pengertian dari perubahan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Jeff Davidson. Jeff Davidson menjelaskan bahwa perubahan merujuk kepada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, perubahan ini bisa dengan melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan, melakukan reorganisasi, dan lain-lainnya. Lalu menurut Michel Beer menyatakan bahwa berubah itu adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, perbedaan inilah yang menghasilkan suatu perubahan. Lalu menurut Winardi menyatakan bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi masa yang akan datang yang diinginkan dan juga untuk meningkatkan efektivitasnya. Lalu menurut Potts dan Lamars menyatakan bahwa perubahan itu merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Nah, perubahan ini dilihat dari sudut struktur, proses, orang, dan budaya. Jadi, dari pengertian-pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perubahan adalah terjadinya keadaan yang berbeda dari waktu sebelumnya, baik ke arah yang positif maupun negatif. Nah, tapi perubahan di sini menginginkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik ataupun positif yang akan menguntungkan bagi sebuah organisasi. Dinyalakan dalam kehidupan manusia. Perubahan ini mulai disadari menjadi bagian yang penting dari suatu organisasi diawali sekitar 40 tahun yang lalu, dimulai oleh dunia usaha yang lebih dahulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan. Perubahan juga mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Fulan memberikan 5 butir kunci tentang perubahan. Yang pertama, perubahan bersifat cepat dan non-linear, sehingga dapat menimbulkan suasana yang berantakan. Lalu yang kedua, kebanyakan perubahan dalam setiap sistem terjadi sebagai respon terhadap kekacauan dalam sistem lingkungan eksternal maupun internal. Lalu yang ketiga, ada faktor rasional. Dalam organisasi termasuk strategi dan operasi tidak terintegrasi dengan baik. Yang keempat, ada stakeholder utama dan budaya organisasi menjadi pertimbangan utama untuk perubahan organisasional. Lalu yang kelima, perubahan dapat diciptakan dengan dikelola dan dikontrol. Oleh karena itu, perubahan pasti akan selalu terjadi. Nah, pimpinan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi yang dipimpinnya, dan mampu memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan. Perubahan ini terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe itu memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Nah, tiga macam perubahan tersebut adalah yang pertama itu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Lalu yang kedua, ada perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Lalu yang ketiga, perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan. Tidak semua orang suka akan perubahan, namun walaupun begitu, perubahan ini tidak dapat dihindarkan karena hakikatnya memang seperti itu. Maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik positif. Lalu ada definisi manajemen perubahan menurut Wikipedia. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk merubah individu, tim, dan organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan masa depan. Lalu, menurut Richard Newton, manajemen perubahan adalah nama lain dari proses, peralatan, teknik, metode, dan pendekatan untuk memperoleh keadaan akhir yang diinginkan melalui perubahan. Menurut Lamars, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari pendekatan. Dalam manajemen perubahan ada 4. Yang pertama, pendekatan rasional empiris. Pendekatan yang akan dilakukan menggunakan pertimbangan rasional dan empiris. Diasumsikan sasaran yang dirubah akan menerima perubahan ketika menerima pertimbangan untuk berubah. Perlu adanya komunikasi yang baik dan efektif mengenai
mengenai insentif atau hasil yang akan menguntungkan mereka jika perubahan itu berhasil. Mereka akan melakukan perubahan bukan karena terpaksa, takut, atau ikut-ikutan tanpa pertimbangan dan apatis. Lalu yang kedua ada pendekatan normatif atau reedukatif. Pendekatan yang digunakan adalah memberikan pendidikan ulang mengenai nilai dan norma dari perlunya perubahan. Orang akan berubah karena sebuah kebutuhan, butuh waktu yang panjang untuk melakukan perubahan. Lalu yang ketiga ada pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan ini dasarnya adalah kepatuhan, sehingga memanfaatkan pimpinan. Pendekatan ini efektif jika karyawan mengakui kepakaran dan keabsahan pihak yang menjalankan kekuasaan. Butuh pemimpin yang tegas, adil, dan mampu mengayomi bawahan. Lalu yang terakhir, pendekatan lingkungan adaptif. Dasar pendekatan lingkungan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan atau situasi Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan. Menurut Greenberg dan Baron, terdapat beberapa faktor yang merupakan kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan. Mereka memisahkan antara perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Yang pertama ada perubahan terencana. Perubahan terencana dibagi menjadi 4. Yang pertama, change in product or service, atau perubahan dalam produk atau jasa. Perkembangan teknologi telah mendorong tumbuhnya produk baru sejalan kebutuhan pelanggan. Di samping itu, bervariasinya perilaku konsumen memerlukan peningkatan pelayanan yang lebih memuaskan. Lalu yang kedua ada change in organizational size and structure, atau perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi. Perubahan yang terjadi menyebabkan banyak organisasi melakukan restrukturisasi dan biasanya diikuti dengan downsizing dan outsourcing. Restrukturisasi cenderung membentuk organisasi yang lebih datar dan berbasis tim. Lalu yang ketiga ada change in administrative system, atau perubahan dalam sistem administrasi. Perubahan sistem administrasi dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi, mengubah citra perusahaan, atau untuk mendapatkan kekuasaan dalam organisasi. Dan yang terakhir ada introduction of new technologies, atau introduksi teknologi baru. Perubahan teknologi baru berlangsung secara cepat dan mempengaruhi cara kerja orang-orang dalam organisasi. Teknologi baru diharapkan membuat organisasi semakin kompetitif. Selanjutnya ada perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana dibagi menjadi 6. Yang pertama ada shifting employee demographics, atau pergeseran demografis pekerja. Komposisi tenaga kerja mengalami perubahan dengan kecenderungan semakin beragam. Keberagaman tenaga kerja memerlukan perlakuan yang semakin beragam pula sesuai dengan ciri kebutuhannya yang semakin berkembang. Lalu yang kedua ada performance gaps, atau kesenjangan kinerja. Tujuan organisasi yang menjadi ukuran kinerja tidak selalu dapat dicapai. Terjadi kesenjangan antara yang diharapkan dan yang dapat dicapai. Kesenjangan yang terjadi perlu direspon dengan berbagai tindakan perubahan. Lalu yang ketiga ada government regulation, atau peraturan pemerintah. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang baru dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu bisnis dan cara kerja organisasi pemerintah. Hal yang pada waktu yang lalu diperbolehkan suatu saat dapat dilarang. Lalu yang keempat ada global competition, atau kompetisi global. Persaingan global menuntut bisnis semakin efisien dan mampu menghasilkan produk dan jasa lebih murah. Setiap perusahaan berusaha untuk mendapatkan market share yang semakin besar. Lalu yang kelima ada changing economic condition, atau perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan usaha bisnis merugi dan menciptakan peluang terjadinya pengangguran. Perusahaan harus mampu menyusun strategi untuk bertahan dan bahkan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir ada advances in technology, atau kemajuan dalam teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan cara perusahaan beroperasi harus berubah. Terjadinya perubahan tersebut menuntut perusahaan mempersiapkan sumber daya manusia dapat menyerap dan mengikuti perkembangan teknologi. Pada saya akan bahas tentang teori manajemen perubahan. Yang pertama ada teori Lewin. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan perubahan harus memiliki konsep tentang tujuan perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Langkah-langkah perubahan pertama adalah unfreezing, yaitu suatu upaya untuk menyadarkan organisasi bahwa perubahan itu diperlukan. Lalu changing, yaitu proses pengubahan, yaitu sebuah proses di mana organisasi tersebut mencari satu cara untuk mencari konsep baru yang akan diperlukan oleh organisasinya. Lalu freezing atau pemantapan, itu proses terintegrasinya perubahan yang baru tersebut ke dalam organisasi. Lalu yang kedua ada teori Rogers. Teori ini mengembangkan teori dari Lewin dengan menekankan pada latar belakang individu dan lingkungan tanpa perubahan itu terjadi. Langkah-langkah dalam teori ini ada 5 yang sering disebut dengan AIETA, yaitu awareness, interest, evaluasi, dan adoption. Awareness adalah suatu proses di mana organisasi sadar berubah. Interest itu suatu upaya
Itu adalah suatu upaya yang diperlukan agar seseorang sadar bahwa dalam rangka perubahan itu mereka harus juga menyukai perubahan tersebut, yaitu sampai evaluasi, yaitu proses menguji coba proses untuk mengevaluasi perubahan yang akan dilakukan, lalu tahap trial yaitu tahap uji coba terhadap perubahan tersebut, lalu yang kedua terakhir adalah proses adaptation atau proses adaptasi, yaitu proses mengadaptasi perubahan yang baru tersebut ke dalam organisasi. Lalu teori Lipitz, teori ini menggampangkan teori lain dengan menambahkan 7 langkah-langkah dalam mengenai perubahan, yaitu mendiagnosa masalah, yaitu mendiagnosa apa masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut, lalu yang bekerja pengkajian motivasi dan kapasitas untuk berubah, itu proses pengkajian motivasi, itu proses untuk mengkaji motivasi dari organisasi untuk berubah, lalu pengkajian motivasi agen-agen pembaruan dan sumber-sumber, yaitu suatu upaya untuk mengkaji motivasi agen perubahan dan agen-agen perubahan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan perubahan tersebut. Yaitu yang selanjutnya adalah menentukan tujuan aksi perubahan, yaitu suatu upaya di mana sebuah organisasi itu menentukan tujuan dari perubahan tersebut, yaitu memilih peran yang tepat untuk agen perubahan. Itu organisasi tersebut proses organisasi memilih peran yang akan diemban oleh para agen perubahan tersebut sehingga mampu berjalan sukses. Lalu mempertahankan perubahannya, itu suatu proses di mana seseorang mempertahankan perubahan yang baru tersebut ke dalam organisasi, yaitu yang selanjutnya adalah menghentikan hubungan pertolongan. Itu suatu upaya untuk menghentikan pertolongan dari pihak luar sehingga perubahan yang baru tersebut dapat masuk. Lalu selanjutnya adalah teori John P. Kotter, yaitu di mana ada 8 langkah, yaitu menentukan tujuan urgensi, yaitu berusaha memberitahu bahwa perubahan itu adalah hal yang sangat penting supaya organisasi dapat maju, lalu membentuk koalisi pengarah, yaitu membentuk koalisi atau kelompok tertentu untuk mengarahkan ke perubahan yang diinginkan, yaitu mengembangkan visi dan strategi, yaitu suatu upaya untuk mengembangkan visi dan strategi yang baru untuk organisasi tersebut, yaitu mengkomunikasikan visi perubahan, yaitu suatu upaya untuk memberitahu organisasi tentang visi perubahan visi yang baru tersebut, yaitu memberdayakan banyak orang untuk melakukan tindakan, yaitu suatu upaya di mana organisasi tersebut mengadakan orang-orang yang mereka miliki untuk melakukan tindakan perubahan tersebut. Lalu ada menghasilkan keuntungan jangka pendek, mengkalibrasi pencapaian dan menghasilkan lebih banyak perubahan, serta mencanangkan pendekatan baru ke dalam kultur. Selanjutnya, tujuan dari manajemen perubahan. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, beliau adalah Richard Newton. Beliau adalah seorang konsultan manajemen sekaligus penulis buku juga. Banyak buku-buku yang sudah beliau tulis seperti buku Managing Change, Business Change, Change Leader, dan banyak lagi. Namun dalam bukunya Managing Change membahas mengenai manajemen perubahan. Beliau mengatakan bahwa ada 9 tujuan dalam perubahan organisasi itu. Yang pertama adalah peningkatan prosedur kerja. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, prosedur kerja itu meliputi apa saja. Nah, yang pertama, perubahan prosedur kerja dalam perumusan kebijaksanaan. Prosedur kerja dalam proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pengorganisasian, dalam pergerakan terhadap bawahan, melakukan pengawasan, dan lainnya. Maka dari itu, peningkatan prosedur kerja sangatlah penting guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah peningkatan sistem teknologi informasi. Yang ketiga, perubahan infrastruktur. Yang keempat, mengurangi biaya operasi. Nah, sistem teknologi informasi, infrastruktur, dan biaya operasi ini merupakan langkah atau istilahnya sebagai
alat atau sarana guna meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, peningkatan keterampilan dan kemampuan staf. Yang keenam, peningkatan layanan pelanggan. Ketujuh, mengubah struktur organisasi. Kedelapan, revitalisasi budaya organisasi. Dan kesembilan, sebuah merger atau demerger antara organisasi. Manajemen perubahan yang sudah dipaparkan oleh Richard Newton ini, baik itu dari kinerja, layanan, struktur organisasi, dan lainnya, yang mana akan berdampak positif terhadap organisasi itu sendiri. Karena pada dasarnya tujuan-tujuan manajemen perubahan yaitu agar dapat mencapai visi misi yang telah direncanakan sebelumnya dan mampu berkembang secara fungsional mengikuti perkembangan dunia yang selalu berubah. Karena suatu organisasi yang baik adalah di mana organisasi tersebut selalu berubah dan berkembang. Dan apabila organisasi tersebut tidak dapat berkembang, maka organisasi tersebut cepat atau lambat akan mengalami kegagalan. Nah, berbicara mengenai kegagalan, di sini bisa kita lihat faktor-faktor penghambat atau yang dapat menggagalkan proses manajemen perubahan. Yang pertama, semangat rendah. Kedua, tingginya ketidakpuasan pegawai. Ketiga, komunikasi yang buruk. Keempat, pengambilan keputusan yang salah. 5, rendahnya kreativitas kerja. 6, hubungan dengan karyawan yang buruk. 7, tingginya angka kecelakaan. 8, tingginya angka pergantian karyawan. Dan 9, tingginya angka absensi. Untuk melaksanakan perubahan di dalam organisasi, maka hambatan-hambatan tersebut harus dapat diantisipasi serta diatasi. Mengingat bahwa perubahan di dalam organisasi merupakan tuntutan yang perlu dilaksanakan, seiring dengan laju dinamika masyarakat. Perubahan ini dapat dilaksanakan sebagai keharusan atau secara sukarela. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai resistensi perubahan. Pemikiran menarik tentang resistensi muncul dari Karol Agox tentang perlawanan yang dilembagakan terhadap perubahan organisasi. Nah, Agox ini menyatakan bahwa resistensi yang dilembagakan sebagai pola perilaku organisasi yang digunakan pembuat keputusan dalam organisasi untuk secara aktif menyangkal, menolak untuk mengimplementasikan, menekan, atau bahkan membongkar proposal dan inisiatif perubahan. Secara singkatnya, resistensi itu merupakan perlawanan terhadap perubahan yang terjadi. Angelo Kinnicky, Nina Cole, Victoria Digby, Natasha Koziol, Robert Kreitner pada tahun 2010 menyatakan bahwa resistensi membawa sisi positif dan sisi negatif. Nah, dari sisi positif, resistensi ini dapat menstimulasi debat yang sehat tentang ide-ide perubahan dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Sementara dari sisi negatif, resistensi dapat menghambat adaptasi dan kemajuan perubahan. Nah, mereka pun menyebutkan bahwa sumber resistensi ini ada dua. Yang pertama, individual, dan yang kedua, organisasi. Nah, faktor individual ini terdiri dari kebiasaan, keamanan, faktor ekonomi, ketakutan akan ketidaktahuan, dan informasi yang terpilih. Kemudian dari sisi organisasi, terdiri dari kekakuan struktur organisasi, kekakuan kelompok, ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap kekuasaan yang sudah mapan, dan ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah mapan. Nah, sehingga Daniel R. Conner menyatakan bahwa resistensi perubahan merupakan overt, resistensi terbuka, dan covert, resistensi tersembunyi. Sehingga dalam menyikapi resistensi ini akan ada dua pihak yang saling berlawanan atau saling berseberangan, yakni pihak loser dan pihak winner. Pihak loser ini sadar bahwa perubahan besar akan menghasilkan kekacauan dan menyebabkan resistensi, sementara pihak winner akan meningkatkan ketahanan dengan memahami serta menghargai pola alamiah resistensi. Oleh karena itu, Kotter dan Schlesinger pada tahun 2008 mengidentifikasi beberapa cara untuk mengatasi resistensi. Yang pertama itu melalui pendidikan dan komunikasi. Cara ini dianggap mampu mengatasi resistensi dengan memberikan pendidikan dahulu pada anggota organisasi, serta mengkomunikasikan kebutuhan serta logika perubahan. Caranya bisa dilakukan melalui sosialisasi, presentasi, ataupun diskusi kelompok. Langkah ini penting, terutama jika anggota minim informasi atas perubahan dan pimpinan memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan. Cara yang kedua itu bisa melalui partisipasi dan keterlibatan. Upaya mengatasi resistensi dengan melibatkan para penentang dan dalam beberapa aspek desain dan implementasi perubahan. Melalui cara ini, para inisiator dapat mendengarkan orang-orang yang terlibat dalam perubahan dan menggunakan saran mereka dalam proses perubahan. Yang ketiga, fasilitasi dan dukungan.
Nah, bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan baru, atau memberikan waktu istirahat kepada karyawan setelah masa sulit, atau hanya mendengarkan dan memberikan dukungan emosional atas adanya perubahan. Cara yang keempat itu bisa melalui negosiasi dan kesepakatan, yaitu upaya mengatasi resistensi dengan menawarkan insentif kepada penentang aktif atau potensial, misalnya dengan menaikkan gaji mereka ataupun merubah aturan kerja. Kesepakatan yang dinegosiasikan dapat menjadi cara yang relatif mudah untuk menghindari perlawanan. Nah, cara yang kelima itu bisa melalui manipulasi dan kooptasi. Nah, manipulasi dalam konteks ini biasanya melibatkan penggunaan informasi yang sangat selektif dan dilakukan secara sadar. Salah satu bentuknya itu adalah kooptasi, yang biasanya dilakukan dengan melibatkan pihak yang dianggap resisten dalam implementasi perubahan. Namun, kooptasi bukan bentuk partisipasi karena tidak menginginkan saran, melainkan hanya dukungan. Cara yang terakhir itu bisa melalui pemaksaan eksplisit dan implisit, apabila inisiator perubahan merupakan orang yang memiliki pengaruh besar. Nah, sehingga mereka bisa memaksa orang untuk menerima perubahan dengan mengancam. Misalnya, bisa melalui kehilangan pekerjaan, batalnya promosi, ataupun memecat dan memindahkan karyawan. Nah, proses ini cukup beresiko karena mau tidak mau orang sangat membenci perubahan yang dipaksakan. Namun, perubahan itu harus tetap dilakukan bagaimanapun caranya. Nah, konsep yang tidak kalah penting dalam manajemen perubahan itu mengenai cross-cultural understanding. Nah, di era globalisasi ini, dunia seakan sedang menyusut, sehingga intensitas kita untuk terhubung dengan orang maupun budaya asing akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, muncullah studi mengenai cross-cultural understanding. Nah, menurut Finney dan Orr, cross-cultural understanding adalah pemahaman dan pengalaman saling berbagi kebudayaan antara mereka yang berbeda kebudayaan. Komponennya itu ada 3. Yang pertama, pemahaman kritis mengenai budaya sendiri dan budaya orang lain. Yang kedua, pengertian empati kebudayaan agar tercipta sikap toleran antar kebudayaan. Yang ketiga itu, pemahaman mengenai konsep lintas budaya itu sendiri. Tujuan dari cross-cultural understanding itu yang pertama, agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan manusia lain yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, dapat memperdalam pengalaman atau pengetahuan. Yang ketiga, dapat membuat kita lebih peka dengan budaya sendiri. Yang keempat, dapat membantu memahami ketika ada kontak antar budaya. Dan yang kelima, dapat terlibat dengan budaya lain agar menciptakan hubungan yang langgeng. Begini, telah terbukti bahwa semua budaya itu berfungsi bagi anggota-anggotanya sendiri. Namun, ada kalanya jika budaya itu dilihat dari kacamata anggota budaya lain, itu mempunyai nilai yang berbeda. Nah, meskipun mempunyai nilai yang berbeda dibandingkan dengan kebudayaan yang lain, setiap individu atau budaya sejatinya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang budaya lain ini sangat perlu, karena kurangnya pengetahuan budaya berperan pada penggunaan bahasa komunikasi yang tidak pantas. Nah, faktor perbedaan budaya seseorang juga bisa menyebabkan orang tersebut terlihat tidak toleran terhadap orang dengan budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu muncullah konsep komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu merupakan proses mengirimkan dan menerima pesan-pesan antar orang-orang yang latar belakang budayanya dapat membawa mereka mengartikan tanda-tanda verbal dan nonverbal dengan cara yang berbeda. Keterampilan komunikasi yang diperoleh ini akan memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural kepada pandangan yang lebih multikultural, sehingga kemungkinan besar bisa membantu kelancaran komunikasi dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam konteks variasi komunikasi antar budaya, ini ada 2 jenis. Yang pertama, high culture context, yang berarti budaya ini sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan halus dalam komunikasi. Apa yang disampaikan belum tentu maknanya seperti apa yang diungkapkan. Dalam budaya Jawa misalnya, hal seperti ini sangat sering digunakan di mana orang-orang berkomunikasi dengan sanepa, isyarat mata, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Atau dalam konteks negara itu, negara Indonesia, Malaysia, Thailand itu biasanya memiliki high culture context. Adapun yang kedua itu variasi budaya yang dinamakan low culture context, di mana budaya ini sangat bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan makna dalam komunikasi. Apa yang disampaikan, maknanya sama dengan ucapan verbal. Oleh karena itu, biasanya orang dengan budaya seperti ini akan betul-betul memperhatikan apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya.
Nah, negara-negara di Asia ya, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu mempunyai konteks budaya tinggi atau high culture context. Sedangkan orang-orang Latin seperti Spanyol, Italia, ini menempati posisi tengah. Karenanya, 50% mereka menggunakan high culture context dan 50%-nya mereka menggunakan low culture context. Karena mereka biasanya berbicara dengan ekspresif dan menggunakan gerakan tangan atau kepala atau gerakan mata untuk mengungkapkan emosi mereka. Adapun orang-orang Amerika Amerika Serikat dan orang-orang Eropa seperti Jerman, Swiss, Inggris itu lebih menekankan low culture context ya. Mereka berarti mengungkapkan maknanya itu melalui verbal ya, yang bermakna secara harfiah untuk mengungkapkan maksudnya, sehingga orang-orang itu kita kenal sebagai orang-orang yang to the point. Nah, kemudian variasi komunikasi pun harus kita tahu ada komunikasi verbal dengan komunikasi non-verbal. Yang harus kita perhatikan dalam komunikasi verbal itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu volume suara. Volume suara kan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi kita. Nah, misalnya volume suara yang tinggi itu menandakan bahwa seseorang tersebut marah, sedangkan volume suara yang rendah itu menandakan bahwa seseorang tersebut lemah ataupun kurang tegas. Nah, kemudian ada hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi nonverbal. Ini melibatkan beberapa hal ya. Yang pertama itu ada ruang pribadi. Misalnya, beberapa kebudayaan itu tidak suka apabila kita berbicara terlalu dekat jaraknya. Sementara yang lain lebih suka apabila kita saling berdekatan. Nah, hal yang kedua itu ada sentuhan. Sentuhan di beberapa bagian tubuh merupakan penghinaan bagi beberapa budaya. Tapi bagi budaya yang lain tidak. Nah, sentuhan antara lelaki dan perempuan juga ini harus diperhatikan. Hal yang ketiga itu ada kontak mata. Orang-orang dengan berkebudayaan barat atau low culture context ini biasanya lebih suka atau lebih menginginkan lawan bicaranya ini untuk menatap mata mereka apabila sedang berbicara, karena ini menunjukkan keseriusan orang tersebut dalam berkomunikasi dengannya. Hal lain yang tidak kalah penting dalam komunikasi nonverbal itu ada sikap tubuh, seperti cara duduk, posisi tangan ketika berbicara, bagaimana cara kita makan, dan lain sebagainya. Ini hal yang harus diperhatikan dalam variasi komunikasi antar budaya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada culture shock. Hal yang tidak kalah penting dari cross-culture understanding ini akan terjadi geger budaya ya, karena akan berkaitan dengan keadaan di mana ada kekhawatiran dan galau berlebihan yang dialami oleh orang-orang yang menempati wilayah baru dan asing. Nah, biasanya orang yang mengalami culture shock adalah mereka yang relatif labil dalam beradaptasi, sehingga ada 4 tahapan timbulnya culture shock. Yang pertama itu ada fase bulan madu. Fase bulan madu ini di mana orang yang menempati wilayah atau kebudayaan baru biasanya akan merasa bahagia karena mereka menemukan hal-hal yang dirasa menarik dan menyenangkan. Kemudian mereka akan berpindah kepada fase krisis. Nah, fase krisis ini mereka mulai merasakan perbedaan di dalam kebudayaan tersebut yang dia rasa itu tidak pas dan membosankan. Hal-hal yang tidak pas ini misalnya bisa berupa makanan, misalnya kesulitan untuk mencari makanan yang sesuai dengan lidah, kesulitan untuk mencari bahan makanan yang halal, dan lain sebagainya. Nah, ada juga bahasa yang sulit dimengerti. Ada juga pergaulan dengan lingkungan yang baru serta kebiasaan baru, serta mulai kesepian karena jauh dengan kerabat. Nah, dalam fase krisis ini, sering kali terjadi benturan-benturan, seperti dianalogikan oleh 2 gunung es yang saling bertabrakan. Kemudian, setelah melewati fase krisis, orang akan menuju fase penyesuaian. Nah, fase ini sangat penting karena sukses tidaknya seseorang melewati masa geger budaya tergantung dari kemampuan orang tersebut melakukan penyesuaian. Nah, di dalam fase ini diharapkan orang tersebut sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan di dalam kebudayaan baru tersebut dan mencari jalan untuk melakukan penyesuaian. Nah, fase terakhir adalah fase dwi budaya. Nah, di mana orang tersebut sudah bisa merasa hidup nyaman dengan 2 kebudayaan sekaligus, atau mereka mulai bisa menyesuaikan diri ya. Meskipun demikian, harus ada keseimbangan antara memahami kebudayaan asing tanpa meninggalkan identitas budayanya sendiri. Nah, kemudian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi culture shock. Yang pertama itu ada menambah wawasan, di mana seseorang bisa melakukan studi literatur terkait kebudayaan baru melalui buku-buku panduan mengenai jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah yang dimuat di internet. Atau yang lebih bagus bisa dengan bertanya langsung kepada orang yang sudah pernah tinggal dalam kebudayaan baru tersebut. Nah, kemudian cara kedua yang bisa kita lakukan adalah mencari informasi mengenai budaya dan kebiasaan hidup masyarakat. Di dalam cara ini,
Seseorang tersebut harus memahami bagaimana pola komunikasi yang terjadi antara masyarakat di dalam kebudayaan baru tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, cara yang ketiga yang bisa dilakukan itu, saat seseorang sudah ada di dalam kebudayaan baru tersebut, harus segera berusaha mengenali kehidupan masyarakat setempat dan mengetahui beberapa infrastruktur penting dalam budaya tersebut. Hal ini dapat membantu seseorang mempercepat penyesuaian pergaulan dengan budaya yang baru. Selanjutnya ada contoh kasus dari cross-cultural understanding dengan studi kasus Disney di Prancis. Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba memasuki pasar Eropa. Dalam hal ini Paris sebagai target utamanya. Namun yang terjadi dalam pelaksanaannya, Disney menghadapi beberapa masalah, antara lain berupa boikot acara pembukaan oleh Menteri Kebudayaan Prancis dan kegagalan Disney untuk memperoleh target pengunjung yang datang dan pendapatan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena Disney kesalahan asumsi terhadap selera dan pilihan dari konsumen di Prancis. Ini disebabkan karena perbedaan budaya. Disney menganggap pola budaya perusahaan yang telah berhasil dijalankan di Amerika Serikat dan Jepang akan berhasil pula di Prancis. Ternyata tidak. Contoh pertama, kebijakan Disney untuk tidak menyediakan minuman alkohol di taman hiburan berakibat buruk, karena di Paris sudah menjadi kebiasaan untuk makan siang dengan segelas wine. Kedua, asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai dari hari Minggu ternyata berkebalikan. Dan yang ketiga, Disney tidak menyediakan sarapan pagi berupa bacon dan telur seperti yang diinginkan oleh konsumen, tapi malah menyediakan kopi dan croissant. Begitu juga dengan model kerja tim yang diterapkan. Disney mencoba menerapkan model kerja tim yang serupa dilakukan di USA dan Jepang, yang tidak dapat diterima oleh karyawan Disney di Paris. Juga kesalahan perkiraan Disney bahwa orang Eropa akan menghabiskan waktu lama di taman mereka, ternyata keliru. Kegagalan dan kesalahan pola budaya perusahaan yang dilakukan Disney di Paris disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya. Seharusnya, Disney mengadakan riset dahulu tentang bagaimana budaya orang Prancis agar pola budaya perusahaan dapat disesuaikan dengan kultur setempat dan diterapkan di Prancis. Dan setelah Disney merubah strateginya, yaitu dengan merubah nama perusahaannya menjadi Disneyland Paris, merubah makanan dan pakaian yang ditawarkan sesuai pola budaya setempat, harga tiket dipotong sepertiganya, terbukti jumlah pengunjung Disney di Paris mengalami kenaikan.